Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas soal-soal SIMAK UI. Pada pertemuan ini kita akan membahas soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2011. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, jika A dalam matriks ukuran 3x3 dan determinan A sama dengan min 3, maka kita diminta untuk menentukan determinan 2A. Nah, kamu perhatikan, nah ini matriksnya ukurannya kita anggap N kali N, ya. Nah, jadi kalau ada rumus det, ya, determinan KA, ini bisa kita tuliskan menjadi K pangkat N kali determinan A, ya. Sehingga untuk soal ini, kalau diminta determinan dari 2A, bisa kita tuliskan 2 pangkat, lihat ordonya adalah 3x3, maka 2 pangkat 3, dikali determinan dari matriks A. Berarti bisa kita tuliskan 8 dikali min 3 sama dengan min 24. Oke, bisa dipahami ya? Oke, soal selanjutnya kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi 2 cos 2x tambah 4 sin x dengan batas x-nya antara 0 sampai 180. Nah, kita perhatikan, kita diminta nilai maksimum, berarti kita gunakan turunan ya. Ingat, turunannya harus sama dengan 0. Ini sering disebut dengan stasioner. Oke, ini kita turunkan, maka menjadi 2 dikali min 2 sin 2x ditambah 4 cos x sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kalikan menjadi 4 sin 2x ditambah 4 cos x sama dengan 0. Nah, ini kita ubah dulu ya. Sin 2x-nya kita ubah. Ini menjadi min 4 dikali 2 sin x kali cos x ditambah 4 cos x sama dengan 0. Oke. Kemudian kita bagi semua biar lebih mudah. Kita bagi dengan min 4 misalnya. Ini menjadi 2 sin x cos x dikurang cos x sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya, kita keluarkan cos x-nya. Cos x dalam kurung 2 sin x min 1 sama dengan 0. Berarti yang pertama kita dapatkan cos x sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan sudutnya x-nya sama dengan 90 derajat. Nah, kemudian yang kedua, kita dapatkan sin x sama dengan 1/2, maka sudutnya kita dapatkan x-nya sama dengan 30, dan x-nya sama dengan 150. Nah, ini kita cek semua, kita substitusi ke fungsi dari fx sama dengan 2 cos 2x tambah 4 sin x. Oke, untuk yang pertama, nah, untuk X sama dengan 90 derajat, maka kalau kita substitusi menjadi 2 kali, nah ini cos 180 adalah min 1, ya, ditambah 4 kali sin 91. Berarti menjadi sama dengan 2. Kemudian untuk X sama dengan 30, ini kita substitusi menjadi 2 kali cos 60 itu setengah, ditambah 4 kali setengah. Berarti ini sama dengan 3. Yang terakhir, X sama dengan 150. Kalau kita substitusi menjadi 2 kali cos 300, itu juga setengah, ditambah 4 kali setengah sama dengan 3. Nah, dari nilai yang kita dapatkan, maka bisa kita simpulkan nilai maksimumnya adalah 3, yaitu pada X sama dengan 30 dan X sama dengan 150. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini ya. Kita tuliskan dulu soalnya. Limit X mendekati 3 dengan fungsi X min 3 per akar dari X tambah 3 dikurang 2 akar 3X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, di bagian penyebut kamu perhatikan, ini bentuknya mirip dengan A tambah B
dikurang 2 akar AB. Nah, kalau kita ketemu bentuk ini, kamu ingat ini menjadi akar A dikurang akar B. Ya, sehingga soal ini kalau kita tuliskan akar dari X tambah 3 ya dikurang 2 akar 3X, maka bisa kita tuliskan menjadi akar X dikurang akar 3. Oke, berarti soal ini kita tuliskan menjadi limit X mendekati 3, X min 3 per akar X min akar 3. Ya. Nah, ini boleh saja kamu gunakan dengan cara faktor. Berarti limit X mendekati 3, yang atas kamu faktorkan, yaitu akar X min akar 3 dikali akar X tambah akar 3 per bawahnya akar X min akar 3. Sehingga ini bisa kita hilangkan. Ya. Nah, kita substitusi nilainya. Berarti menjadi akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika A pangkat 3 min B pangkat 3 sama dengan 3A kuadrat B tambah 24 AB kuadrat, di mana A lebih dari 0, B lebih dari 0, kita diminta menentukan nilai log dalam kurung A min B per 3. Nah, kita perhatikan A pangkat 3 min B pangkat 3 itu adalah 3A kuadrat B ditambah 24 AB pangkat 2. Nah, kita ubah ini, kita dapatkan bentuk ini bisa kita peroleh dari A min B pangkat 3 ditambah ya 3A kuadrat B dikurang 3AB kuadrat. Ini sama dengan 3A kuadrat B ditambah 24 AB pangkat 2. Oke, sehingga ini bisa kita coret ya 3A kuadrat B-nya ya, sehingga kita dapatkan A min B pangkat 3 itu nilainya sama dengan 27 AB pangkat 2. Oke, sekarang dari soal kita perhatikan log ya A min B per 3. Nah, ini kita coba ubah sedikit supaya muncul pangkat 3-nya. Kita ubah 1/3 kali 3 log ya A min B per 3 gitu ya. Nah, sehingga dengan sifat logaritma kita bisa tulis 1/3 log gitu ya. Ini A min B per 3. Nah, ini menjadi pangkat 3. Oke, bisa dipahami ya. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi 1/3 log. Nah, ini kita pisahkan sedikit biar kelihatan A min B pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sehingga kalau kita lanjutkan di sebelah sini, ini bisa kita tuliskan 1/3 log. Nah, A min B pangkat 3-nya menjadi 27 AB kuadrat per 27. Oke, berarti ini bisa kita hilangkan, gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 1/3 log AB pangkat 2 atau 1/3. Nah, ini kita ubah menjadi log A ditambah log B kuadrat, atau bisa kita tuliskan menjadi 1/3 dalam kurung log A ditambah 2 log B. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika X min Y dalam kurung kuadrat dikurang dalam kurung X tambah Y kuadrat lebih dari 0, nah, kita diminta menentukan nilai syarat X dan Y yang benar yang mana. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk dari X min Y pangkat 2 dikurang dalam kurung X tambah Y kuadrat lebih dari 0. Ini kalau kita perhatikan mirip dengan bentuk A kuadrat min B kuadrat ya. Sehingga kalau difaktorkan menjadi A min B dikali A plus B. Oke, berarti ini bisa saja kita ubah menjadi ya dalam kurung ini menjadi X min Y ya dikurang X plus Y ya. Kemudian dikali X min Y ditambah X plus Y gitu. Ini lebih dari 0.
Sehingga ini kalau kita sederhanakan, ini dalam kurung menjadi X min Y dikurang X dikurang Y gitu ya. Yang ini menjadi X min Y tambah X tambah Y lebih dari 0. Nah, ini menjadi min 2Y. Nah, kemudian yang ini menjadi 2X lebih dari 0. Sehingga kita dapatkan min 4XY lebih dari 0. Nah, ini kalau kita bagi semua dengan min 4, nah ini menjadi XY kurang dari 0. Nah, kamu perhatikan di sini ya, kita dapatkan XY itu kurang dari 0. Sehingga kemungkinannya ya, yang pertama, kalau X-nya kurang dari 0, maka Y-nya pasti lebih dari 0. Kemungkinan kedua, kalau X-nya lebih dari 0, maka kita dapatkan Y-nya kurang dari 0. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan beberapa soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2011 telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.